Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah. Perlu diketahui bahwa akhlak itu ada dua, yaitu akhlakul karimah, artinya akhlak yang terpuji, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah artinya akhlak tercela, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik, yang akan kita bahas hari ini. Contoh akhlakul karimah juga ada dua, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesamanya. Artinya akhlak kepada sesama umat manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah seperti melaksanakan sholat, melaksanakan haji, dan juga menghindari sikap syirik, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian akhlak kepada sesamanya yaitu bersikap jujur, kemudian saling tolong menolong di antara sesama manusianya. Dan juga akhlak tercela seperti misalnya marah, kemudian yang kita pelajari yaitu fasik, syirik, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Dengan tujuan pembelajaran dari belajar kita pada hari ini, kita berharap mudah-mudahan kita menghindari akhlak tercela, yaitu sifat marah. Marah dalam istilah Islam itu dikenal dengan ghadab. Arti secara istilah, marah itu merupakan perasaan tidak suka atau tidak senang kepada orang lain dengan emosi yang tinggi karena sebab tertentu. Marah ini merupakan akhlak tercela yang harus kita tinggalkan, karena di dalam marah itu ada amarah, dan marah itu merupakan salah satu perbuatan atau sikap setan. Jadi kalau kita marah, berarti kita sudah masuk dalam perangkap setan. Anak-anakku, apakah marah selamanya dilarang? Ada juga marah yang dibolehkan. Salah satu di antaranya marah yang dibolehkan yaitu marah ketika agama kita dihina. Kita marah ketika agama kita dilecehkan oleh agama lain atau oleh orang lain. Jadi marah tidak selamanya dilarang, ada juga marah yang dibolehkan. Marah yang dilarang seperti apa? Marah karena hawa nafsu. Marah dilarang karena ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Sehingga orang marah biasanya ciri-cirinya yaitu mudah tersinggung dan tidak bisa mengontrol dirinya. Sehingga ketika marah, akal sehatnya tidak akan pernah berfungsi. Yang ada keburukan, yang ada sikap husnudzon, yang ada ingin benci, tidak suka, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, marah supaya kita hindari, karena marah merupakan langkah setan. Marah merupakan perangkap setan. Adapun tanda-tanda marah, biasanya dalam buku itu sudah dijelaskan, kalian bisa dilihat. Bibir bergetar, kemudian bahasa yang dikeluarkan dalam lisannya berkata kotor, jorok, tidak pantas untuk diucapkan, muka pucat, ada sampai kemerah-merahan, tangannya menggepal. Itu biasanya orang marah. Kemudian biasanya ingin menerkam, ingin memukul. Itu ciri-ciri orang marah. Dan juga kalau nggak mampu untuk memukul orang lain, bahkan kadang dirinya sendiri yang dipukul. Kenapa demikian? Karena orang marah sudah tidak punya akal sehat. Hati nuraninya sudah ditutup oleh setan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Jadi kenapa kita harus meninggalkan marah? Karena marah itu merupakan langkah-langkah setan yang harus kita hindari. Dan ingat bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana aduwwun mubin. Kelas 6 yang Pak Guru sayangi, mengapa di dalam Islam kita dianjurkan untuk menghindari sikap marah? Karena marah itu banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian bagi diri kita sendiri, dan kerugian itu juga untuk orang lain, atau merugikan orang lain. Tentunya bagi kita sendiri, kalau kita pemarah, maka hati kita akan terjangkit yang namanya penyakit hati. Iri, dengki, hasud, dusta. Jadi kalau orang pemarah, maka akan memiliki rasa sakit hati, yaitu iri, dengki, hasud, dusta. Oleh karena itu, tinggalkan sikap pemarah. Dan tentunya marah ini juga merugikan orang lain. Contohnya apa? Tidak ada orang yang betah bersama orang yang marah. Karena kalau kita marah tentunya menyakiti hati orang lain. Dan bahkan kita bisa memukul orang lain karena amarah kita. Sehingga orang yang pemarah tidak akan mempunyai banyak teman. Padahal hidup kita di dunia ini butuh kerjasama. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bekerja sama, hidup berdampingan dengan yang lain. Kalau kita memiliki sikap amarah, suka marah, sering marah kepada orang lain, siapa yang nantinya akan bersama kita? Dan kita sendiri rugi, dan orang lain pun ikut rugi dari sikap marah kita. Dan selanjutnya anak-anakku yang Pak Guru sayangi, bagaimana cara kita untuk menghindari marah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus rendah hati. Harus kita bisa mengekang hawa nafsu ini. Dan kita jangan sampai merasa paling benar. Dan kita harus bisa mengakui bahwa kita pernah berbuat salah. Dan mengakui kesalahan ini memang sangat berat. Akan tetapi ini yang akan dapat mengekang hawa nafsu, yang dapat menghindari kita dari sifat marah. Kemudian ketika kita marah, kita sadar bahwa kita marah, maka ingat, berzikirlah kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Insya Allah marah kita akan semakin berkurang.
Kalau ketika kita membaca istighfar masih marah, kalau kita berdiri, silahkan duduk agar amarah kita semakin menurun. Atau masih ketika duduk masih kita marah, maka pergilah ambil wudhu agar amarah kita hilang. Karena ketika kita dalam keadaan amarah, setan bersama kita. Supaya setan tidak bersama kita, maka ambil wudhu, sucikan diri kita. Insya Allah sikap marah yang ada dalam diri kita, amarah yang ada dalam diri kita akan hilang, dan kita diingatkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, jadi kita sebagai orang yang beriman, maka harus kita menjaga sikap kita agar kita tidak mudah marah. Oleh karena itu, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, terhindar dari sikap amarah, agar kita mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.